Merdeka. Salam sehat Sobaters, Rumkit tingkat 2 Robert Walter mengisidi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di podcast kebanggaan kita, Sehat Bersama Rumkit tingkat 2 Robert Walter mengisidi. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang pendarahan uterus abnormal. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir bersama ahlinya. Kita langsung sapa saja Dr. Glenn Raro, spesialis obstetri ginekologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi buat Sobaters Rumkit tingkat 2. Gimana dok, sehat hari ini? Sampai sejauh ini sehat-sehat. Sehat ya dok? Ya. Sudah sarapan dok? Sudah. Saya yang belum berarti dok. Tinggal 2 kali sarapan yang Oh baik dokter. Nah dok, di kesempatan ini kita akan membahas tentang pendarahan uterus abnormal dok, atau lebih dikenal PUA ya dok. Ya. Oke. Ini pasti sangat menarik untuk sobat semua, terkhusus kaum hawa ya dok, perempuan terkhusus ya dok. Oke, sebelum kita masuk langsung di inti pembicaraan kita pada pagi hari ini dok, mohon kesediaannya dok untuk menyapa sobat semua, disilahkan. Oke, selamat pagi Sobaters. Nama saya Glenn Christian Rarung, SPOG. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Ya, hobi olahraga, suka juga makan, dan suka hidup sehat. Oke, baik dokter. Jadi mungkin karena dokter jadi suka hidup sehat. Ya, begitu harus pakai bahasa itu biar. Oh baik dokter. Baik dokter. Kalau boleh tahu dok, lulusan Fakultas Kedokteran dari mana dok? Saya Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Oh Unsrat Manado ya dokter. Ya. Angkatan berapa dok? Kalau saya lulusan tahun 2015 untuk SP1-nya. Oh baik. Waktu koasnya? Di mana dok? Kalau koas sama, jadi S1-nya dokter umum sampai dengan spesialis di kedokteran Unsrat. Kedokteran Unsrat juga. Berarti dokter selama ini bertugas di Manado saja ya dok? Atau sudah pernah bertugas kemana dok? Hanya di Manado. Di Manado saja? Iya, betul. Karena memang asli Manado juga ya? Iya, betul. Jadi berumah tangga, apa semua di Manado ya dokter? Semua di Manado. Baik dokter. Istri Manado, semua di Manado. Oke, anak udah berapa ya dok? Saya anak 3. Oh sudah 3 dokter? Ya. Oh iya, sama berarti dok. Ya. Baik dokter. Sudah cukup 3. Ya, dokter untuk praktek sehari-hari di Rumkit Mauisidi-nya bagaimana dok? Saya di rumah sakit sini mulai dari tahun 2016, tapi sampai sekarang. Kalau untuk poliklinis saya tiap hari Senin dan hari Jumat. Senin Jumat jamnya dokter? Kalau poliklinik itu jam 10 sampai jam 12. Sama, Senin sampai Jumat itu jam 10 sampai jam 12. Baik dokter. Dokter banyak kasus tentang PUA ya dok akhir-akhir ini ya dok? Sebenarnya lumayan. Banyak kasus-kasus juga datang ke poliklinik maupun rawat nginap dengan keluhan-keluhan ini pendarahan uterus yang abnormal ini. Baik. Dokter kalau hari libur dokter hobinya apa nih? Jalan-jalan dengan keluarga atau berolahraga atau bagaimana? Saya kalau libur lebih suka di rumah nonton film. Oh begitu dok. Oh lebih suka nonton. Lebih suka menghabiskan waktu. Jadi tipe introvert mungkin ya dok. Nggak mau ngapain atau gimana dok? Ya, lebih suka di rumah santai sama keluarga. Dengan keluarga. Ya, tapi sekali-sekali sering juga keluar. Oke. Kalau untuk olahraganya dokter sendiri sukanya apa dok? Saya sekarang ke tenis meja. Oh tenis meja dok. Ya. Oh berarti bisa kalau ada lomba di sini bisa diikutkan ya dok? Bisa. Waktuan dari dokter. Bisa pemula, tapi level pemula. Oke dokter, maaf dok, untuk bergabung di Rumkit Mauisidi sendiri dokter sejak tahun berapa ya dok? Saya join tahun 2016. Oh dari pas selesai langsung? Ya selesai. Oke, baik dokter. Nah dok, kita mau masuk di pertanyaan intinya dokter ya. Oke. Nah untuk sebelum kita lanjut pertanyaan lain selanjutnya dokter, untuk pendarahan uterus abnormal sendiri ini dokter terjadi di usia berapa saja atau bagaimana? Jadi kalau untuk pendarahan uterus abnormal ini sebenarnya ini bisa terjadi khususnya ke wanita, itu bisa dari usia remaja yang sudah mens sampai usia-usia 50 atau 55 tahun. Oh baik dokter. Kemudian untuk sebelum itu sobates paling bertanya-tanya ya, PUA ini apa sih? Mungkin belum mengerti ya. Baik dokter, untuk PUA sendiri itu dokter apa? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih ya. Jadi sebagai apa istilahnya informasi bahwa ini PUA atau pendarahan uterus abnormal, atau kalau di lain dibilang DUB, ini sebenarnya adalah pendarahan dari vagina yang berasal dari uterus, nah dari rahim.
Tapi pendarahan ini berlangsungnya lama, kemudian bisa terus menerus dan mengeluarkan darah atau istilahnya lebih dari normal. Artinya biasanya sedikit tapi ini kok lebih banyak. Nah, pendarahan ini bisa terjadi di saat siklus menstruasi atau di luar siklus menstruasi. Oh begitu ya dok. Jadi kalau itu biasanya, oke, baik. Jadi biasanya dokter kalau kita menstruasinya biasanya 1 minggu. Ya. Kalau lebih dari 1 minggu atau tetap banyak begitu dok? Ya. Bisa dicurigakan bisa. tua. Jadi gitu. kalau normalnya secara alami rata-rata wanita itu 7 hari. Baik. Nah, kalau dia sudah melebihi 7 hari atau setelah haid 7 hari, seminggu nak berdarah, tiba-tiba darah lagi kemudian, nah itu bisa dikategorikan telah terjadi pendarahan uterus yang abnormal. Ya. Oh, bisa dikonsultasikan ya dok? Ya, betul. Baik dokter, untuk gejala-gejalanya dokter sendiri untuk POA ini apa dokter? Lebih spesifik seperti apa dok? Nah, untuk gejala sih yang umumnya terjadi ini pasti ada keluarnya darah, baik di saat menstruasi yang banyak ataupun di luar menstruasi. Kemudian terjadi perubahan siklus setiap bulannya. Jadi misalnya bulan Januari tanggal 10, di bulan Februari lebih dari tanggal 10, misalnya 15, 17. Kemudian itu terjadi terus-menerus secara berulang. Kemudian bisa terjadi pengumpulan darah yang keluar. Nah, dan juga pengumpulan darah ini bisa meningkatkan volume darahnya, bisa menjadi lebih banyak. Kemudian, nah seperti yang saya katakan tadi, pendarahan uterus abnormal ini pendarahan yang lebih dari 7 hari. Dan seringkali dengan terjadi pendarahan yang lama, para ibu-ibu ini cepat merasa lelah karena pengaruh dari keluarnya darah yang banyak atau terjadi anemi lah. Oke, iya berarti pengaruh itu baru saya mau tanyakan. Ya, pengaruh karena pasti bisa anemi ya dok, karena pendarahannya melebihi normal. Oke dokter. Nah kemudian dok, ada nyeri juga nggak dok? Bisa disertai nyeri. Kebanyakan disertai nyeri, tapi ada juga yang tidak disertai nyeri. Baik. Ya. Kemudian dokter untuk penegakan diagnosanya dok, bisa dilihat dengan cara apa dokter? Ya, jadi memang untuk diagnosanya sebenarnya kan yang sederhana kan kalau kita di objek itu kan ada mengenalnya penyebabnya, ada mengenalnya algoritmanya namanya palm coin. Okay. Jadi dibedakan kalau palmnya itu dari organnya atau koinnya dari di luar organ. Okay. Misalnya kalau palm PM-nya kan bisa polip, A-nya adenomyosis, L-nya lemioma, M-nya itu malignansi atau hyperplasia. Nah, baru C-nya itu koagulopati, barunya O-nya itu ovulatory dysfunction, baru N-nya endometrial, I-nya iatrogenik, baru ada yang Natia classification. Nah, gimana cara mendiagnosisnya? Ya. Tentu kita harus melihat penyebabnya dari situ. Contoh misalnya kita harus tes darah nih, tes darahnya untuk memeriksa apakah ada bagaimana pembukaan darahnya. Kemudian ada tes juga namanya tes steroid. Nah kita mau lihat di situ gimana kalau ada masalahnya di ovariumnya, hormon-hormon di ovariumnya. Kemudian ada juga yang kita tes juga dengan istilahnya tes kadar hormon. Nah itu proses ini kita lakukan kalau kita curigai ada permasalahan atau ada ketidakseimbangan hormon. Nah kemudian yang histeroskopi, kalau pernah dengar istilah pemeriksaan histeroskopi, ini juga dilakukan sebenarnya untuk melihat lapisan dalam rahim. Nah kita bisa melihat lapisan-lapisan dalam rahim, apakah ada perubahan yang ke arah abnormal. Kemudian yang screening yang lazim kita dengar tentu USG, ultrasonografi. Nah kita juga melihat ini organ-organ reproduksi di dalam seorang wanita. Kemudian ada namanya biopsi endometrium. Artinya ya orang awam lah istilahnya, kita ambil jaringan di dalam rahim. Nah ini tujuannya apa? Ini kita bisa mendeteksi sel-sel kanker atau pra-kanker yang sebelum mau mengarah ke kanker. Untuk yang sederhana sih, yang lazim lah, yang umum itu yang kita bisa lakukan sih. Oke dokter. Jadi berarti ada beberapa cara untuk mendiagnosis ini dokter? Ya, jadi artinya kita harus komunikasikan dengan keluhan, dengan pemeriksaan fisik,
dengan screening dengan USG, kemudian ada pemeriksaan tambahan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi dokter, dengan screening ini yang kita lewati pemeriksaan darah, USG dan lain sebagainya itu dokter, jadi dari penyebab PUA ini bisa jadi dia ada kanker atau lain sebagainya dokter? Iya, bisa. Jadi contoh yang misalnya penebalan, yang kalau di palmnya M, nah kan malignansi, keganasan atau hiperplasia. Jadi kalau terjadi pendarahan uterus abnormal yang disebabkan karena ada hiperplasia atau penebalan yang ke arah atipik misalnya, terus dalam jangka waktu tertentu 5-10 tahun kita biarkan tidak ada pengobatan, dia bisa mengarah ke arah-arah ke lesi kanker atau lebih ke kanker. Iya. Berarti dokter, untuk PUA sendiri bisa dikatakan menjadi salah satu gejala untuk mendiagnosa penyakit yang lebih jadi PUA bisa dikatakan satu keadaan yang penyebabnya bisa dari rupa tadi dikatakan bisa dari yang normal maupun ada yang abnormal atau ke arah cancer gitu. Oke dokter. Nah baik dok. Kemudian selanjutnya dok, untuk pengobatan sendiri untuk PUA ini seperti apa dokter? Nah untuk pengobatan ini tentunya kita harus melihat dari sisi penyebab-penyebab yang mendasari. Tetapi kan kalau untuk pengobatan yang umum lah yang bisa kita lakukan, tentu kita memberikan istilahnya pil kontrasepsi kombinasi, PKK istilahnya. Itu untuk bagaimana kita menyeimbangkan hormonalnya, karena kan di situ ada progestin kan untuk penekanan. Kemudian tentu kita berikan obat-obat antiinflamasi, NSAID namanya. Itu banyak kan, tergantung mana cocok-cocokan. Kemudian ada juga yang namanya obat-obat GnRH agonis, gonadotropin releasing hormone. Nah ini juga untuk menghentikan atau mengurangi dari pendarahan. Itu kan banyak yang dikasih, dokter saya minta obat untuk kasih itu golongan-golongan itu. Kemudian ada obat juga yang namanya antagonis, tadi kan agonis, ini antagonis hormon. Ini untuk berhubungan dengan pendarahan-pendarahan yang hebat yang lebih disebabkan oleh organ, misalnya fibroid. Atau yang orang suka bilang miom atau meong. Dokter saya ada meong, kita suka bercanda. Oh ibu ada meong, ternyata ada miom. Padahal namanya mioma kan gitu. Kita bilang oh ibu ini ada meong ya ibu, biar tidak tegang juga kan kadang-kadang. Oke dokter. Nah dok, yang poin tadi nih dok, yang dokter bilang bisa dengan cara menggunakan pil KB untuk kombinasi. Itu dianjurkan mungkin dengan yang sudah berumah tangga dok atau? Iya, jadi lebih cenderung ke ibu-ibu yang untuk istilahnya merubah atau pengobatan untuk PUA-nya ini, tetapi mereka belum tentunya untuk promilnya belum. Nah, hormon yang kita butuhkan di pil KB itu kan ada namanya progestin kan, progesteron, karena kan pendarahan ini juga disebabkan karena tingginya estrogen. Nah, saya sih lebih cenderung kasih ke ibu-ibu, karena kalau ke usia remaja kan takutnya bisa disalahgunakan gitu. Itu udah maksud saya. Sih. Kalau untuk itu ada obat-obat. Oke dokter. Nah baik dok. Nah untuk selanjutnya nih dokter, prosedur operasi yang dilakukan apa nih dok? Nah jadi kalau untuk PUA-nya kan ada pengobatan istilahnya kita pengobatan konservatif. Kemudian kalau pengobat konservatif itu gagal atau misalnya pendarahan uterus abnormalnya ini karena ada misalnya fibroid, ada miom atau ada hiperplasia atau lebih ke arah kanker, tentunya kita memilih tindakan-tindakan operable. Nah tentu pengobatan ini kan kita bilang tadi di konservatif untuk pengobatan, kita masuk ke tindakan operasi. Nah operasi ini kan yang kita lihat tadi kayak kita bilang histeroskopi. Histeroskopi itu kan prosedurnya juga dia bisa menghilangkan kan, alatnya dia masuk, dia bisa artinya melihat ini ada sesuatu yang aneh nih, dia bisa hilang. Kemudian ada namanya myomektomi yang kita singgung awal tadi, ada miom. Nah myomektomi ini dikhususkan untuk miom yang kecil. Nah, jadi ada rahim, dia bisa di sini di berbagai macam maupun di dalam otot. Nah myomektomi ini tentu prosedur dilakukan untuk miom-miom yang kecil atau pada usia reproduksi seorang wanita yang belum punya anak.
Jadi dia masih ingin mempertahankan rahimnya untuk produksi untuk memperoleh. Jadi nggak mungkin kita langsung angkatnya rahim. Jadi kita istilahnya myomectomy itu kupas lah, bahasa awam katanya dikupas. Kemudian ada yang agak naik lagi namanya ablasi endometrium. Nah, ablasi endometrium ini memang dikhususkan untuk dia ablasi. Dia bisa pakai cancer, pakai laser atau pakai sekarang kan ada yang pakai frekuensi kan, gelombang. Tujuannya itu dia merusak, artinya dia kasih hancur jaringan yang rusak. Kemudian yang paling terakhir ya tentu histerektomi. Itu yang histerektomi itu memang lebih artinya pilihan-pilihan yang sudah punya anak, minimal yang sudah punya anak, dan kedua yang sudah tidak memerlukan untuk fungsi reproduksinya. Tapi itu yang pilihan paling terakhir sih. Maaf dokter, mungkin sobat terus bertanya-tanya nih, histerektomi apa dokter? Mungkin bahasa awamnya apa? Ya, histerektomi itu bahasa awamnya kalau para ibu-ibu ngomong, saya sudah diberi tindakan operasi angkat rahim. Angkat kandungan ya dok. Angkat kandungan. Itu Okay. Sobat Terus tahu itu namanya histerektomi. Bahasa medisnya dok. Oke dokter. Dok, ingin saya tanyakan nih, kalau ada yang kasus pasien lagi hamil dok, kemudian ada dia juga memiliki miom dok, gimana? Miomnya dipertahankan terus sampai kehamilannya selesai, sampai lahiran atau gimana dokter? Jadi begini. Jadi kan pada saat hamil kita kan harus evaluasi juga ukuran miomnya. Jadi kita bisa melihat ukuran miomnya. Kalau memang miomnya besar, ya bisa saja pada saat kita operasi babynya keluar, kita lihat, kita lakukan tindakan yang seperti saya bilang tadi, myomectomy. Kita bisa kupas. Biasakan itu yang rahimnya, katakanlah kalau bahasa awamnya hanya di atas, bukan di dalam. Nah, karena kalau miomnya juga kita biarkan, lama-kelamaan kan dia akan membesar. Kemudian dia bisa mempengaruhi juga untuk proses-proses kehamilan berikut, atau kalau ada miom yang di dalam istilahnya intramural, dia bisa menghambat pertumbuhan janin. Makanya kadang-kadang ada yang bisa lahir prematur atau sebelum berkembang bisa keguguran. Nah, itu disebabkan oleh karena adanya fibroid atau abnormal tadi. Jadi dokter, tindakannya diangkat dulu miomnya. Kalau pas saat kalau untuk proses kehamilan, kalau untuk lahiran bisa bersamaan. Jadi kalau memang akhirnya dia dipilih untuk tindakan seksual sesarea, operasi melahirkan, kita bisa sekalian. Tetapi kalau akhirnya dia misalnya pasien datang setelah lahir normal, nggak apa-apa, kita pending dulu, kita kasih lewat masa nifasnya, kita evaluasi miomnya. Kalau memang itu mengganggu, kemudian seorang ibu sudah merasa oke dokter, anak saya 2 cukup atau 3 sudah, angkat saja. Nah, kita bisa direncanakan karena operasinya ini kan bukan operasi darurat, ini operasi terencana, jadi bisa dipending, bisa ditunda. Tentu dengan ada pengobatan juga secara lebih intens lagi konservatif. Dokter. Baik dok, untuk pembahasan tentang puanya sendiri sudah, intinya sudah dokter, kita sudah bahas ya. Garis-garis besarnya. Yang sederhana. Iya dokter. Nah, selanjutnya dokter, kita masuk sesi berikut, yaitu hoax atau fakta dok. Ada beberapa hal yang ingin saya utarakan, nanti dokter akan menjelaskan ke sobat semua hoax atau fakta ya dok, dengan penjelasannya ya dokter. Baik dokter. Nah, pertama nih dok, apakah PUA ini dokter penyakit menurun atau gimana? Hoax atau fakta dok? Kalau itu dikatakan hoax itu. Hoax dok. Karena kalau PUA ini kan bisa terjadi di semua wanita. Artinya apakah leluhurnya orang tuanya pernah ada atau terjadi atau tidak. Jadi dia tidak lebih khusus ke turunan. Jadi itu hoax. Masih hoax. Dokter. Nah dokter, mau tanya lagi nih dok, kalau hand hygiene-nya personalnya kurang nih dokter, bisa terjadi itu nggak dok? Kalau untuk personal hygiene-nya sebenarnya dia lebih cenderung ke arah-arah infeksi, misalnya terjadi infeksi saluran kencing, atau atau misalnya kalau ada pendarahan yang abnormal tapi khusus ke penyakit-penyakit misalnya
kanker leher rahim karena suka gonta-ganti ya itu. Nah, itu kan ada jalurnya ada khusus. virusnya, Tapi secara umum kalau cuman misalnya kita jarang cuci tangan sama cuci kaki kan tiba-tiba anak langsung jadi PUA itu maksudnya. Baik dok. Nah selanjutnya nih dok, apakah PUA ini dokter ada hubungannya dengan seorang wanita yang memiliki banyak anak? Hoax atau fakta dok? Itu sih hoax. Oh, hoax juga, itu hoax karena mau anak 1, anak 2, anak 5 atau belum punya anak sekalipun bisa terjadi. Iya, karena ada juga dijelaskan tadi kan, itu juga PUA ini bisa karena hormon imbalance. Jadi ada ketidakseimbangan hormonal gitu. Baik dokter. Nah selanjutnya dok, apakah PUA ini dokter ada hubungannya nggak dengan pemakaian alat kontrasepsi dok? Mungkin KB tertentu? Ya, KB tertentu ya. Hoax atau fakta dok? Ini fakta sih. Oh fakta. Fakta. Banyak juga pasien yang melakukan itu. Misalnya contoh nih, ada penggunaan alat KB, AKDR lah, alat kontrasepsi dalam rahim, IUD. Ada yang nggak cocok bikin pendarahan. Atau ada yang penggunaan KB hormonal yang kita kenal kan, ada yang suntik sebulan, ada yang suntik 3 bulan. Harusnya tidak keluar haid misalnya yang 3 bulan nih, kenapa dia bleeding? Berarti kan ada masalah di situ. Nah itu pendarahan yang bisa disebabkan karena hormonal, karena kan KB juga ada KB hormonal toh, iatrogeniknya. Baik dokter, mungkin itu dikonsulkan lagi dokter, mungkin nggak cocok itu jadi kadang dibilang nggak cocok nih, yang ini betul. Itu guna, jadi KB itu memang bisa cocok ke personal ibu yang satu, tapi bisa nggak cocok ke ibu yang lain. Jadi kita ya di sharing-sharing mana yang lebih cocok. Baik dokter. Gitu. Nah selanjutnya dok, apakah PUA ini dokter bisa terjadi pada anak remaja? Ya kalau itu fakta. Itu fakta. Jadi artinya anak remaja yang sudah menstruasi. Biasa kan ada yang 11 tahun, ada yang belum mens, tapi ada yang 11 tahun menstruasi. Ini bisa terjadi karena bukan berarti bahwa terjadi pendarahan normal karena mungkin ada miom, ada segala macam. Tetapi bisa juga karena ke hormonal. Anak-anaknya yang hormonalnya ada masalah gangguan, seorang wanita dia bisa menimbulkan namanya pendarahan uterus abnormal. Itu banyak di poliklinik, kasus-kasus rawat inap sekarang itu banyak. Oh banyak gitu. Ya nggak tahu apakah mereka stres dengan kehidupan sekarang atau stres pendidikan. Jadi stres itu bisa memicu mempengaruhi hormonal sampai bisa menyebabkan PUA begitu. Oke dokter. Nah yang terakhir nih dok, apakah PUA ini dokter bisa bikin sampai pasien meninggal atau bagaimana dok? Bisa, fakta. Oh fakta juga. Fakta, artinya seperti awal tadi kan PUA ini bisa terjadi jumlah pendarahannya ringan atau bisa berat, terus menerus lama. Nah permasalahannya kalau ibu-ibu atau remaja, wanita lah katakanlah, terjadi ini tapi tidak diberikan pengobatan yang adekuat, tidak diberi pengobatan yang tuntas sampai menyebabkan anemia yang berat, kemudian bisa terjadi shock, kolaps, ya mati. Atau ada pendarahan uterus abnormal PUA itu yang kita bilang tadi, yang palm point M-nya kan ada malignansi. Ya dan hiperplasia kan, malignansi kan ke arah keganasan. Nah misalnya kita udah pakai tadi kan yang saya bilang screening. Gimana screening untuk mendeteksi misalnya biopsi endometrium. Ini kita mau lihat ada sel-sel ke arah keganasan atau lesi prakanker. Sekarang kita ditemukan nih, tapi kita tidak pengobatan tuntas. Tinggal menunggu waktu, bom waktu. Mungkin 5-10 tahun kemudian dia masih usia produktif, sudah kena kanker. Kalau kanker tidak diobati tuntas, game juga. Jadi itu fakta. Kalau dibiarkan. Ya. Berarti untuk sobat semua, kalau ada kelainan tentang pendarahan ya dokter, untuk menstruasi atau dan lain sebagainya, harus sesegera mungkin, sedini mungkin mengkonsulkan ya dok, ke dokter obsgin gitu ya dok, biar lebih tahu dini, lebih cepat diatasi, sampai tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tadi yang terjelaskan tadi ya dokter. Lebih baik istilahnya merasa ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang salah. Nanti kita buktikan, periksa ke dokter, betul nggak ini normal atau pendarahan yang abnormal. Jadi jangan dibiarkan. Ya, karena ibu-ibu ini banyak masalah ini kalau urusan rahimnya, telurnya, ovarium, banyak ini sakit. Kadang lain mungkin
cuek Ya, atau merasa aduh nggak penting kali ya dikonsultasikan, betul. selama dia nggak ada keluhan yang lain mungkin ya dok. Iya, atau ya begitulah, nanti kalau sudah berat baru datang. Iya seperti itu. Begitu. Oke, ya. Baik dokter. Nah, pertanyaan-pertanyaan sudah dok. Iya. Host atau fakta juga sudah. Iya. Nah, yang terakhir dokter sebelum kita menutup podcast kita Iya. pada pagi hari ini dokter, mohon kesediaannya dari dokter untuk mungkin bisa menyampaikan pesan atau kata-kata mutiara pantun kepada sobat semua dokter. Silakan Ya, dok. untuk sobaters mungkin ini kata-kata mutiara tapi yang diwakili oleh ibu-ibu yang hamil lah, karena saya objin. Ya, saya oke. hamil yang hamil. Jadi bukan ke bapaknya kayak bukan, punya jadi pesannya. Oke, saya dok. kutip kata mutiara bunyinya begini. Seorang ibu memberikan kata mutiara begini: setiap hari adalah hadiah ketika membawamu dalam rahimku. Wah, Artinya itulah perasaan seorang ibu yang diutarakan kepada anaknya, bahwa setiap hari itu adalah anugerah saat dia membawa bayinya begitu. Tidak ada hubungan dengan pendarahan, tapi karena saya yang kamu juga habis hamil kan. oke dokter. Biar nyangkut di oksigen ya dokter, ada betul. rahimnya. Ada senggol-senggol di. Oke dokter, jadi sobat semua yang merasa sudah ibu-ibu, Ya. tapi itu anugerah ya dok. Anugerah. Oke, Ya, bukan kutukan ya dok. Anugerah, bukan kutukan, bukan beban. Harus disyukuri ya dokter. Harus disyukuri. Oke dok, baik dokter. Nah, terima kasih ya dokter Ya, terima kasih. sudah hadir di podcast kami Sama-sama. pada pagi hari ini. Nanti next time mungkin bisa hadir lagi Bisa. dokter kalau kami undang dengan Bisa. topik yang lain lagi Bisa, dokter. bisa juga. Baik Iya. dokter, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, untuk sobat semua, sekian podcast kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat untuk semua. Sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih untuk seluruh kru yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Tetap semangat dan merdeka. Terima kasih.